Selamat malam, mohon izin melaporkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afihi amahu wa kafi majida. Ya Rabbana walakal ham, walakal syukru kama yanbaghi lillahi wajhikal karim wa azimu sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala rasulika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku seiman seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati segenap nikmat yang dihamparkan Allah di muka bumi ini. Sebagai rasa syukur itulah, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu setia dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, termasuk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun kita haturkan kehibaan kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari segala nabi, penyempurna segenap ajaran hingga akhir zaman nanti, dapat kita nikmati, dapat kita gunakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teguhkan hati dalam musibah merupakan tema yang kita bahas pada hari ini. Tema ini saya angkat dalam rangka tugas mata kuliah tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang diapu oleh Ibu Dr. Hajah Hunainah LCMA. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang senantiasa selalu berbahagia dalam meniti hari-harinya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156, Allah berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini disebut sebagai kalimat istirja yang menunjukkan kepasrahan, keteguhan hamba atas kuasa Allah dan keyakinan akan ada balasan di akhir nanti. Di dalam kehidupan kita, Allah selalu memberikan berbagai nikmat, nikmat sehat, harta benda, orang-orang yang kita kasihi. Semua itu adalah bentuk dari cintanya Allah kepada hambanya dalam rangka menyempurnakan kehidupan, termasuk lingkungan hidup yang kita nikmati. Lingkungan alam semesta yang kita lihat ini adalah segalanya, itu adalah merupakan bentuk titipan Allah yang menyempurnakan segenap nikmat kita. Lalu kita harus mengenal apa itu musibah. Musibah di dalam konteks ayat ini mencakup segala hal yang menyakitkan hati, tubuh, atau kita kehilangan harta benda dan orang-orang yang terkasih yang berada di lingkungan kita, sebagaimana cuplikan kasus yang kami tampilkan sebelum ini. Nah, ayat surah Al-Baqarah ayat 156 ini
begitu singkat tetapi memiliki dua kalimat yang berbeda. Yang pertama, innalillahi, artinya kami milik Allah. Kami milik Allah. Kita yakini bahwa manusia dan segala miliknya adalah hamba dan properti Allah. Dalam hal ini Allah berhak mengatur, mengambil atau menguji hambanya. Jadi musibah itu tidak hanya kita lihat dari perspektif sakitnya, tetapi untuk membangun kesadaran diri, kita melihat dari perspektif itu adalah bagian dari cara Allah mengambilkan titipannya dari kita. Karena apa yang kita miliki, rumah, jabatan, harta benda, anak-anak kita, kekasih kita, istri kita, itu adalah titipan Allah kepada kita. Dan pada saat tertentu kita harus yakin bahwa titipannya itu pasti akan diambilnya satu persatu dalam rangka menguji keteguhan iman kita, menguji kesadaran pribadi kita, dan juga menguji kesadaran sosial kita dalam rangka kita berinteraksi sosial dengan lingkungan kita. Lalu kalimat yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 ini, wa inna ilaihi raji'un, kami kembali kepadanya. Kalimat ini membangun kesadaran jiwa bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan semua akan kembali kepada Allah untuk dihisab dan diberikan balasan. Oleh karena itu, dalam kita mendapatkan kenikmatan Allah, dalam kita mendapatkan titipan-titipan berupa harta benda, jabatan dan lain sebagainya, maka pergunakanlah sebaik-baiknya kesempatan itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu, dasar diciptakannya manusia itu ada alasannya Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepadaku, kata Allah. Kita terkadang takut tidak memiliki harta benda, kita terkadang takut tidak memiliki apa-apa, padahal Allah sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya sebagai satu properti untuk umatnya yang bernama manusia menggunakannya sebaik-baiknya. Allah sudah menjamin kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi ingat bahwa Allah tidak menjamin bekal amal ibadah kita untuk menghadap Allah nanti, kecuali kalau kita ikhtiarkan selama di dunia ini, yakni dengan beribadah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Menjauhi larangannya ini adalah sebuah ikhtiar yang luar biasa untuk mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hubungan sosialnya ayat ini? Hubungan sosialnya ayat ini yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan adalah sikap sabar, sikap istirja dalam mengucapkan ayat tersebut, bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan kita, tetapi sebuah manajemen hati kita, manajemen kalbu kita saat tertimpa musibah, agar tidak berputus asa atau marah atau kecewa terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena takdir itu tidak hadir
takdir itu sudah berlaku sesuatu terhadap diri kita. Ya. Contoh takdir itu, kita bisa berhadir dalam sesuatu, berada di suatu tempat. Artinya takdir Allah sudah berlaku kepada kita, bahwa kita saat ini, waktu ini, jam ini kita berada di suatu tempat. Itulah yang tak dinamakan takdir dan tidak bisa dirubah-rubah. Lalu pesan moral dari ayat ini, apa saja pesan moralnya? Hikmah pesan moral dari ayat ini adalah suatu balasan bagi orang-orang yang memahami dan mengamalkan akan ayat ini, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa, ketenangan batin, petunjuk, dan insya Allah keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dirahmat Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran bagi kita dari ayat ini mengajarkan bahwa ujian adalah kepastian untuk menguji kualitas keimanan, keteguhan jiwa, dan satu-satunya jalan keluar terbaik adalah sabar dengan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pesan sabar ini ada di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 46 dan juga di Ali Imran ayat 200. Ayat surah Al-Baqarah ayat 46 dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innahu lakabiratun ila alal khashiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku, kita hidup tidak hanya membutuhkan apa yang nyata di depan kita, tetapi kita butuh juga kesabaran. Kesabaran jiwa, kesabaran rohani ini tidak bisa hadir tanpa kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam ayat ini selalu digandengkan antara salat dan sabar. Dalam surah lain Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'assabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Maka kita garis bawahi, membangun kesabaran itu tidak bisa diikhtiarkan kecuali dengan keimanan kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan salat itu penting dalam rangka membangun kesadaran diri, kesabaran kita di dalam menghadapi musibah. Teguhkan hati dalam menghadapi musibah ini penting. Harus kita bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan ketakwaan itu tidak akan hadir sendiri tanpa kita usahakan, ikhtiarkan. Aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat sebagai penyempurna membangun jiwa kita sehingga terbentuklah jiwa yang sabar, yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
saudara-saudaraku yang Allah kasihi, yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri hamba sendiri. Mudah-mudahan terbangun jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan kesabaran dan kasih sayang yang cinta kita. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, agar kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan membangun kemanajemen hati dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.